Bismillahirrahmanirrahim. Mas, ada ini mungkin sering dikatakan ya, ada dalilnya juga ya, bahwa orang miskin yang beriman itu akan masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Nah, katanya orang kaya ini hisabnya lebih berat daripada orang miskin. Apakah benar demikian, Mas? Ya, kita ini sama-sama nggak tahu, Mas ya, boh bener, boh ora gitu ya. Tetapi kan kita boleh dong menggunakan akal sehat kita untuk berpikir tentang hal-hal seperti itu ya. Minimal apa sih bermanfaat untuk hidup kita di dunia ini gitu loh, Mas. Kalau ada yang mengatakan bahwa orang yang miskin di dunia akan lebih dulu masuk surga, mungkin begitu ya, Mas ya? Iya, betul, Mas. Terus kemudian orang yang kaya akan lebih susah atau belakangan masuk surganya karena hisapnya lebih banyak, karena harus dipertanggungjawabkan mungkin ya, kekayaannya itu dari mana dan lain sebagainya. Mungkin begitu maksudnya, Mas ya? Iya betul, Mas. Saya justru berpikir begini, Mas ya. Ya ini kan setiap orang bebas ya untuk berpikir yang monggo-monggo saja untuk yang sependapat dan yang tidak sependapat. Saya justru berpikir bahwa lah kalau semasa hidup di dunia ini susah, sudah susah untuk dirinya sendiri, bisa jadi menyusahkan orang di sekitar. Lah kok berharap nanti setelah mati masuk surga, Mas? Ini kalau dianggap surga itu sebagai sebuah tempat yang memang ada, katanya begitulah ya. Jadi justru buat saya, orang yang lebih mudah masuk surga adalah orang yang dimana ketika menjalani hidup ini, hidupnya ini nggak susah, Mas ya. Orang yang semasa hidupnya tenang, bahagia, baik lahir maupun batin, ayem tentrem nek cari wong Jawa. Tenang pikirannya, tenang batin, utawa tenang pikirannya, tenang jiwane, Mas ya. Nah, ini kan nggak bisa hanya diukur dari seberapa dia kaya atau seberapa dia miskin sebetulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Semoga kita senantiasa dalam hidayah serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini seperti video yang kita saksikan di awal YouTube ini, insyaallah inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada kali ini. Saya sering melihat penampilan orang ini di channel mereka, senantiasa dan sering melakukan membahas tentang keislaman, sementara agama mereka tidak jelas. Saya ingin mengatakan kepada mereka bahwasanya ketika kalian memiliki keyakinan dan kepercayaan, kembangkanlah keyakinan dan kepercayaan kalian melalui YouTube yang kalian miliki. Tetapi sebuah catatan, jangan singgung, jangan menyudutkan agama tertentu. Sebagai sesama anak bangsa, hal ini mesti kita perhatikan dan saling menjaga dan serta saling menghormati antara satu dengan yang lain. Carilah pembahasan yang lain, jangan mencari celah dan mencari serta menyudutkan agama tertentu termasuk agama Islam. Kalau kita lihat ya, kalau Anda lihat, siapapun yang melihat video ini bisa kalian lihat ya, di channel mereka ini sering sekali membahas tentang keislaman. Sementara mereka ini bukanlah orang yang pakar dalam bidang Islam. Mereka bukanlah ustadz, mereka bukanlah ulama, mereka bukanlah kiai, tetapi sering sekali mereka membahas tentang keislaman. Hal ini tidaklah baik. Kenapa? Sebab mereka ini bertanya dan membahas yang bukan bidangnya, dan mereka ini bukanlah ahlinya. Kalau kita ingin mengetahui tentang sesuatu, maka bertanyalah kepada ahlinya. Maka hendaklah mencari kepada sumber yang valid, mencari kepada mereka yang memang menguasai ilmu tersebut, bukan bertanya kepada mereka yang tidak jelas ya. Mereka ini tidak jelas apakah agama Islam ataupun bukan, tetapi mereka sering menyudutkan agama Islam. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti thumbnail yang mereka tampilkan di video mereka seperti ini, mereka beranggapan pemuka agama itu sering sekali berbohong dengan alasan ketika ada orang yang miskin di dunia ingin dahulu masuk surga.
Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya tanda yang seperti ini akan menggugah, akan memancing emosional orang yang mengimani apa yang menjadi keyakinan di dalam agama mereka. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang dia pertanyakan, ada seseorang bertanya kepada orang ini, kepada narasumber ini, ya, bahwasanya ada dalil bahwa di dalam agama Islam orang mukmin yang fakir akan dahulu masuk surga ketimbang orang kaya yang mukmin. Sebetulnya pertanyaan ini adalah mereka ambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulul fuqara'ul mu'minina al-jannatu qabla al-aghniya binisfi yaumin bi khamsati mi'ati amin." Rawahu Ibnu Majah, hadis nomor 4122. Yang artinya akan masuk surga orang fakir yang mukmin sebelum orang kaya yang mukmin setengah hari. Yang mana ukuran setengah hari itu kelak adalah sama dengan 500 tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis nomor 4122. Jadi di sini jelas, kalau dalam iman kami sebagai orang muslim, kami mengimani ucapan Nabi kami. Karena memang ucapan Nabi kami itu merupakan bagian dari keimanan kami. Ya, bagian keimanan kami dari orang Islam. Bahwa Nabi kami mengatakan bahwa orang mukmin yang fakir, yang mereka itu miskin, akan lebih dahulu masuk surga setengah hari ketimbang orang mukmin yang kaya. Dan mana dalam hadis itu dijelaskan ukuran setengah hari itu kelak di hari kiamat itu, ya, sama dengan 500 tahun lamanya. Artinya orang mukmin 500 tahun masuk surga ketimbang orang mukmin yang fakir masuk surga ketimbang orang mukmin yang kaya. Ini adalah kepercayaan kami dan itu wajar kami meyakini akan hal itu, ya. Wajar kami meyakini hal itu karena kami adalah seorang mukmin. Dan dikatakan di dalam hadis lain bahwasanya kenapa orang kaya itu akan lambat masuk surga ketimbang orang mukmin yang fakir, karena ada alasannya. Ya karena memang nanti hisab mereka tentang harta mereka itu akan lebih berat. Di mana dia peroleh hartanya dan kemana dia belanjakan itu akan dipertanyakan kelak, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Tirmizi, hadis nomor 2417. Rasulullah SAW bersabda, "An malihi min aina tasabu fima anfaqahu." Dari hartanya, dari mana usaha yang dia peroleh dan kemana dia belanjakan. Kemana dia belanjakan. Artinya harta itu akan ditanyai dari mana dia peroleh, dari mana harta itu didapat, dan kemana dia belanjakan. Ini kelak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak akan melangkah kaki mereka kecuali nanti akan ditanyai juga tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Ini kelak dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena harta itu merupakan amanah, karena harta itu juga merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertanyakan hal itu. Sebagaimana umpama ketika ada pejabat negara memperoleh harta, kemudian kemana dibelanjakan, tentunya juga akan dimintai pertanggungjawabannya, ya. Seperti itu juga kelak kita manusia ini, setiap kita ini juga akan ditanyai tentang hal itu. Dari mana harta kita peroleh dan kemana harta itu kita belanjakan, kelak pun akan dipertanyakan. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beginilah agama Islam. Agama kami mengatur. Kalau Anda mengatakan bahwasanya kalau kita berpikiran sehat, emang Nabi kami tidak berpikiran sehat ketika mengucapkan kalimat ini. Seolah-olah Anda saja yang berpikiran sehat. Seolah-olah Nabi kami ketika menyampaikan akal hal ini bukan dengan akal sehat. Seperti itu pemahaman Anda. Ketahuilah bahwasanya Nabi kami itu berbicara merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau.
La yantiku anil hawa in illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak akan berbicara kecuali sesuai dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu berbicara atas izin dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak ngarang-ngarang karena Allah sendiri yang mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW akan hal itu. Jadi jangan pula nanti Anda mengatakan bahwa kalau kita berpikiran sehat, seolah-olah Nabi kami berbicara bukan melalui pikiran sehat. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi melalui video ini, kalau kalian memiliki kepercayaan, kalau kalian memiliki keyakinan berbeda dengan kami umat Islam, silakan sebarkan dengan cara yang baik. Tetapi jangan pula mencari celah dan buruknya agama orang lain termasuk agama kami sebagai orang Islam. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.